Perkenalkan, nama aku Nicholas Marsal Hasitohan Hutasoid. Aku umur 21 tahun, lahir di Jakarta. Base-nya sih emang orang Jakarta ya, tapi aslinya orang Medan, orang Batak. Marganya ada Hutasoid di belakangnya. Umur aku 21 tahun, lahir di Jakarta. Terus kalau latar belakang paling sekarang lagi ngejalanin kuliah S1 Ilmu Komunikasi, sekarang semester 7. Ya udah semester akhir juga. Kenapa jadi milih jadi atlet? Dulu pertama-tama aku terjun ke dunia atlet itu awalnya dari renang sebenarnya. Karena dulu abang tuh aktif banget, jadi ngalihin tenaganya tuh ke renang dia. Terus kenapa aku jadi ikutan? Karena aku ini 3 bersaudara. Yang sekarang adik aku tuh satu tim sama aku sekarang yang lagi latihan. Abang tuh awalnya perenang juga. Dia latihan renang karena bedanya cuma 2 tahun. Jadi latihan renang jadi ikutan renang juga, ya kan. Nah di renang tuh sampai umur kira-kira tahun 2018 renang. Itu udah sampai nasional juga, udah sempat nasional juga, udah pernah tergabung dalam Platda juga. Ya kan, tapi berhenti dan akhirnya terjun ke dunia waterpolo, polo air. Nah di polo air ini udah sekitar 5 tahun ngejalanin ini, dan ya kalau untuk prestasinya ya masih tingkat nasional aja, terakhir yang di PON kemarin. Saya pertama kali ngelatih polo 2016 itu saya manajer polo air untuk PON di Papua. Saya jadi manajernya. Nah, untuk PON 2024 di Medan kemarin, saya kenal Niko tuh tahun 2022. Pas pemulaan Platda, saya ditunjuk jadi pelatih, di situ saya ketemu. Karena Niko itu dari klub, kan di klub polo air ini ada berapa klub? Ada KH, Isa, ada Jack, ada Pagi Sakti, ada BNT, ada sekitar 6 klub. Nah, dipanggillah seleksi untuk Platda. Kita seleksi, pas tahun 2022 sesudah COVID kita seleksi. Hanya dia terpilih untuk masuk tim Platda. Nah, di Platda kita ambil 18 orang. Pas PON 1 tahun sebelum PON jadi akhirnya jadi 15. 3 bulan mau PON lagi kita pangkas lagi jadi 13. Jadi saya mengenal Niko itu pas seleksi untuk masuk tim Platda. Dia dulu masuk klub renang juga. Dia dulu katanya dari Medan. Dari Medan pindah ke Jakarta masuk klub Millennium. Pertama dia renang dulu. Saya pindah ke klub KH di polo air. Dan dia pindah lagi ke Jack sekarang. And they're off. This is the bronze medal match, men's water polo. USA on the left. On the right, the Hungarians. Their captain led them out. What a great start. They go back to the centre. Hooper's the orchestrator. He's the number 2. Looking for the outside shooters first. Winds it up, has a shot, sneaks it past Johnny Hooper. Olahraga polo ini itu olahraga permainan. Yang itu yang kita melakukan permainan di dalam kolam menggunakan bola. Jadi dia ada 2 gawang. Sistem permainan seperti basket. Jadi itu waktu permainan ada waktu penyerangan. Waktu penyerangan itu ada 28 detik. Tapi kalau kayak ada 28 waktu penyerangan, kalau ada lagi yang 18. Waterpolo itu olahraga
fighting kayak kayak wrestling tapi di air, karena ada satu posisi center namanya. Itu kita tuh di air kayak adu badan buat dapetin bola. Kalau udah pernah nonton filmnya pasti ada posisi kalau lagi nyerang tuh di tengah, di depan gawang. Dia tuh cara ngedapetin bolanya adalah ngedorong orang dulu nih ke belakang. Baru kita ambil, baru kita bisa shoot either backhand atau forehand. Struggle-nya ini cara nyeimbangin kondisi badan, karena aktivitas kita selain polo air kan ada yang kuliah, ada yang kerja. Gimana caranya badan tuh tetap stabil, performance tuh tetap stay, kayak kondisi badan, tangan itu kan pasti ngaruh banget ya. Itu sih struggle yang paling besar, kayak mempertahankan performa lah. Mempertahankan performa tuh sulit karena kita harus punya badan yang mumpuni setiap latihan, kita harus fokus. Sementara ya emang itu tantangan setiap atlet ya, tapi ya emang itu struggle yang paling sulit dijaga. Pendapat pribadi aku kenapa nggak mau cabut, karena kelelahan, maksudnya kejenuhan ini. Pertama adalah alasan aku yang pertama adalah mama. Mama itu pertama dari renang. Dulu sempat mau berhenti berenang karena kondisi ekonomi yang pertama, terus ada satu kondisi lah yang nggak bisa diceritain. Tapi mama tuh masih dengan kegigihannya, masih dengan kepercayaannya kepada saya, kepada aku, kepada adik dan juga abang. Dia punya kepercayaan di mana di saat kondisi yang nggak baik-baik aja, tapi dia masih mau semangatin, masih mau support apapun keadaannya. Jadi itulah alasan pertama aku nggak pernah mau untuk berhenti. Karena dulu perjuangannya nggak main-main. Dulu latihan renang tuh setengah 4 pagi nih ya, dari rumah di Bekasi. Dulu rumah di Bekasi, sekarang terus latihannya di Cikini setengah 4 pagi. Berarti kan berangkatnya kan jam 3 pagi, jam 3 setengah 3 pagi kan. Pagi berangkat, latihan sampai jam 6 subuh, sampai jam setengah 7 berangkat sekolah. Itu mama semua yang provide, sama papa juga. Tapi pokoknya di titik di mana papa tuh udah nggak mau lagi, kayak udah yang penting berhenti aja. Saya lihat kalian juga udah jenuh, tapi mama dengan semangatnya, dengan segala kegigihannya, dengan yang nggak ada diada-adain gitu loh. That's why aku nggak mau berhenti lah. Kayak kemarin, apalagi di titik poin kemarin menang di PON kemarin, I will say aku bangga banget ada di titik ini. It's about God and my mom. Jadi nggak ada alasan banget buat aku berhenti. Jadi perjuangannya panjang banget nih. Masa dengan alasan tertentu, dengan alasan yang sebenarnya masuk logika, tapi lihat lagi ke belakang udah seberapa panjang perjuangannya. Kayak dengan pasti ada alasan tertentu yang logika aja, pasti kayak ya udahlah yang penting selesai aja. Tapi setelah dipikir-pikir, flashback ke belakang, sayang banget, banyak banget yang perjuangin aku di titik ini gitu loh. Itu benar-benar nggak pokoknya intinya alasannya adalah, yang pertama adalah Tuhan pastinya, Tuhan Yesus. Yang kedua adalah mama, dan pasti papa juga, dan adik-adik, saudara-saudara, dan tim dan coach juga. Di polo air ini kan gini-gini. Latihan polo air itu semuanya sama. Dasar latihan itu sama.
untuk menambah-nambah ilmu Pulau Air Seberana kita harus kita bertanya pada senior. Ya kan? Nah, jadi sama, saya dulu jadi junior, untuk pengalaman nanya ke senior sama. Biasanya dia kan kalau nggak tahu dia nanya ke seniornya. Oh, ini caranya gimana, tekniknya begini harus gimana, gitu. Dia suka menanyakan, kadang-kadang senior dia salah, suka dipanggil senior. Kamu harus begini, begini. Dan posisinya dia sekarang, ini posisinya dia, kan dari Pulau itu ada kiper, center back, center, ada wing kanan, wing kiri, penghubung. Kalau dia kan sebagai posisi center, jadi center ya. Jadi posisi center ya otomatis kan dia harus body contact harus kuat, kakinya harus kuat. Kan dia harus digadu fisik sama center back. Ya, kamu saya kenal dia 4 tahun nih. Baru 4 tahun, menjalani 4 tahun, mau 5 tahun. Mungkin ya untuk skillnya mungkin dia sebagai center mungkin bagus. Ya, dia untuk posisi dia harus gimana untuk jadi center dia bagus. Dia orangnya ini mut-mutan. Jadi misalkan contoh hal kecil aja, misalkan habis bangun tidur lah. Habis bangun tidur biasanya kan kalau dipertandingin kan kayak diam, habis itu dipertandain, habis itu ketawa-tawa kan. Cuma kalau misalkan emang lagi bete, langsung gitulah mukanya pokoknya, ya langsung marah. Kadang ya semainin sedikit lah tangannya kayak gitu. Kebiasaan aku untuk menjaga mental tuh ngelakuin hal-hal yang disuka sih. Biasanya nih kelar latihan kayak capek banget mau ngapain ya, makan deh, makan enak deh. Itu ngejaga mental loh. Itu secara pribadi itu adalah cara aku untuk menjaga mental. Makan yang enak, kayak mau pergi kemana, terus kayak family time atau pergi sama teman-teman. Ya ngelepas sih, cara ngelepas kepenatan sih. Kan ngejaga mental tuh berarti kan ngejaga pikiran ya. Gimana pikirannya itu masih bisa tertolong gitu ya. Caranya itu kayak makan, jalan sama teman, terus yang alasan lainnya kayak ngejaga fokus. Itu sih. Jadi mental kan pasti kan it's about fokus kan. Ketika lu fokus, mental lu akan terjaga. Itu sih secara pribadi itu alasan aku. Harapan untuk Polo Air Indonesia adalah yang pastinya lebih berkembang lagi. Dalam artian secara program, secara prestasi juga, karena pasti program yang kita telan, yang kita lakuin di sini adalah dari tim Polo Air Indonesia, tim Aquatic Indonesia. Berharapnya sih ngasih kepelatihan lebih banyak lagi, kasih tryout ke luar negeri lebih banyak lagi, terus mendatangkan pelatih-pelatih yang dari luar, karena di Indonesia polo air tuh kalau dibandingin luar nih dalam arti dunia ya masih kurang, masih bisa dikatakan kurang lah. Dan berharapnya itu kayak lebih dikasih pelatihan lagi ke luar negeri, diperbanyak lombanya, karena kita tuh dalam setahun U21 itu pertandingan dalam setahun paling banyak ya. Kalau Platda itu paling cuman 4-3 kali dalam setahun, karena emang masih belum sebanyak itu. That's why kayak jadi pengalaman kita tuh masih belum banyak. Dalam setahun tuh kita masih butuh kira-kira ya paling kalau untuk maju sih kira-kira menurut aku pribadi masih kayak butuhlah 15 kali 10 kali pertandingan buat kita bisa nyamain sama negara-negara lain gitu sih. Jangan puas, lebih rajin latihan. Karena pula itu makin tidak rajin latihan, makin turun performance-nya. Karena kan kalau pula itu butuh endurance. Kalau jarang latihan otomatis endurance-nya akan turun.
Kalau yang baru mau menekunin, satu kuncinya menikmatin olahraga bola.